Kejujuran di bidang saya itu nomor satu, Pak ya. Kejujuran itu perbuatan dan perkataan yang saya ucapkan itu harus sinkron dan sesuai. Dari jalannya masuk saja, udah bertanya secara arogan, kasar, serta membentak-bentak kami. Ya, Sekarang itu kami tidak berhak mengutak-atik bahkan membuka barang orang lain. Itu kejujuran bagi kami. Kecuali memang tamunya yang tidak janjian, itu yang kami harus hati-hati dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Abdul Muhammad Tayyib Daeng Amin, dan kali ini kita akan berbicara tentang kejujuran dalam pelayanan, terutama dari perspektif tenaga outsourcing. Bersama kita sekarang ada saudari Yusmawati Soekardi yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga resepsionis dan saudari Anissa sebagai tenaga security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima dan saudari Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ima, saudari Ima dan saudari Anissa, ya, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan karir Anda sehingga bisa menjadi resepsionis dan tenaga security. Oke, dimulai dari Bu Ima. Terima kasih. Pertama-tama tahun 2007 saya mulai mendaftar di BPPK Makassar, dulu masih Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan. Itu saya sebagai resepsionis dan hampir sampai sekarang itu 2024 kurang lebih 17 tahun. Masya Allah. Ya, kalau saudari Anissa? Saya bisa jadi seperti ini karena terinspirasi dari teman-teman yang lainnya. Saya cuman lulusan SMA, lulusan tahun 2022. Sempat kerja sebagai penjual baju ya, yang suka siaran langsung itu. Terus dapat ijazahnya, langsung ikut pendidikan security di umur saya yang terbilang masih sangat muda ya Pak ya. Karena umur saya saat itu cuma 18 tahun, belum cukup pula. Dan saya akui lumayan susah untuk mencari pekerjaan, apalagi di posisi saya yang sebagai security. Sempat ditolak di beberapa instansi, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya bilang, oh kalau saya ditolak di sini berarti bukan rezekinya saya. Sampai pada akhirnya saya bisa duduk di sini, gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berumur 20 tahun, sudah jalan 3 tahun menduduki posisi saya. Ternyata kalau kita pernah jatuh harus bangkit lagi ya. Iya, harus bangkit ya, jangan mudah jatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Saudari Ima, ya, kejujuran itu penting. Ya, kira-kira dalam pekerjaan sebagai resepsionis, ya, bagaimana pentingnya kejujuran itu? Menurut saya kejujuran itu yaitu melakukan pekerjaan kita sebagai resepsionis dengan hati yang ikhlas, lapang dada, dan tidak mengeluh apapun situasi di lapangan. Terus kejujuran itu perbuatan dan perkataan yang saya ucapkan itu harus sinkron dan sesuai. Terima kasih. Kalau saudari Anissa, kejujuran berhubungan dengan teman kerja, tamu, dan atasan, kira-kira bagaimana? Kejujuran di bidang saya itu nomor satu Pak ya, karena kami menjunjung tinggi kejujuran. Bagaimanapun itu, kami harus jujur dan melihat situasi. Oke. Ya, pada posisi sebagai resepsionis dan saudari Nisa sebagai security, kira-kira pada saat-saat mana ada tantangan sehingga agak sulit atau sangat sulit menerapkan kejujuran itu?
pada saat Ya. penerimaan tamu Oh, atau pengunjung yang baru datang. ya, ya. Kalau untuk tamu yang sudah kami kenal atau peserta tidak begitu sulit. Tamu untuk pribadi Oke. pegawai itu sangat sulit karena sebelumnya kami belum disampaikan. Ya, ini dari resepsionis. Mungkin ada cerita lain kalau dari security ini. Ya, dari saya sih mungkin hampir mirip Pak ya dengan Ibu Ima karena kami adalah rekanan di tempat yang sama. Dan untuk satu tantangan untuk mengenai kejujuran di tempat saya itu, pada saat kami kedatangan tamu yang memang dari jalannya masuk saja udah bertanya secara arogan, kasar, serta membentak-bentak kami. Ya. Tanpa mau memberitahukan tujuan dan maksudnya mau bertemu dengan yang mau ditemui di kantor. Ya. Kadang ada contoh yang pernah Saudari Ima alami, demikian juga ya Saudari Anissa. Ya, bagaimana pentingnya penerapan kejujuran dalam bidang resepsionis, misalnya dalam menjaga privasi informasi di Ibu Ima dan bagaimana menjaga barang-barang yang mungkin hilang dan sebagainya. Saya mulai dulu dari Ibu Saudari Anissa. Oke. Ya, untuk mengenai kejujuran di penjagaan barang dengan informasi, Pak ya. Untuk mengenai informasi itu secara jujur keformalan. Bagaimana kami melihat tamu tersebut dengan tujuan yang pasti tentunya dan sesuai dengan aturan beliau harus janjian dulu dengan yang bersangkutan untuk menemui. Nah, untuk penjagaan barang, untuk kejujuran di penjagaan barang itu Pak, kami harus mengetahui ini barang milik siapa, dititipkan untuk siapa, dan sebentar yang mengambil itu siapa. Jangan sampai kami salah memberi, nah sebentar kami juga yang kena gitu. Oke, menarik. Privasi informasi. Yang mungkin ini sebagai petugas resepsionis di sini perannya Ibu Ima. Bagaimana contoh dalam penerapan kejujuran dalam privasi informasi itu? Privasi informasi memang saya pernah menyampaikan kepada pihak rekanan bahwa kejujuran itu sedikit melindungi teman kantor atau instansi kami, misalnya wartawan yang ingin tahu isi-isi yang ada di BBPK Makassar, itu saya agak melindungi, langsung bilang maaf Pak, boleh saya lihat identitasnya Bapak? Kalau memang dari wartawan saya handle seperti itu. Ya, dalam dunia pekerjaan memang resepsionis adalah palang pintu pertama ya dalam jadi kemampuan memberikan informasi, melindungi institusi dan tentu memberikan jawaban-jawaban yang pas, bahasa yang sederhana dan mudah mengerti oleh para user kita ya. Oke, terima kasih Ibu Saudari Ima. Untuk barang ada juga di resepsionis. Misalnya apa itu? Barang itu kami tidak berhak mengutak-atik bahkan membuka barang orang lain. Itu kejujuran bagi kami. Apapun itu ya. Apapun. Berarti cuma dicatat, dianalisis sesuai dengan nama dan identitasnya ya. Kan banyak yang kepo biasa. Oke. Itu kembali kepada Saudari Anissa. Kadang itu kejujuran susah ditegakkan tanda kutip ya. Karena adanya tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Untuk menghadapi tekanan itu kira-kira apa tipsnya itu dari Saudari Anissa? Untuk menghadapi tekanan dalam kejujuran, rileks saja, jalankan saja sesuai aturannya. Gitu. Jalankan saja sesuai aturannya, bagaimanapun itu, karena kami harus jujur. Sesuai dengan aturan SOP. Sesuai dengan aturan standar operasional security ya. Ada hal lain barangkali dari sudut pandang yang Saudari Ima? Saya tambahkan, kami sebagai manusia, kami percaya ada Tuhan yang melihat, namanya Ihsan ya. Berarti kejujuran itu dari kita sendiri. Apa yang kita lakukan berdampak pada diri kita. Dengan dimilikinya kejujuran ini, adakah dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Saudari Ima? Ada Pak, banyak sekali. Ya, misalnya Kalau saya, menurut saya
kejujuran itu penting sekali ya. Oke. Dalam menerapkannya di tempat kerja saya bekerja, itu membuat orang lain memberikan kepercayaan. Jadi ada rasa kepercayaan orang lain kepada diri saya sendiri. Terus orang rasanya nyaman, tidak was-was gitu untuk meminta tolong kepada kami, Pak. Ada narasi lain dari Saudari Anissa ini tentang bagaimana kejujuran yang Anda miliki itu pengaruhnya terhadap kinerja Anda. Untuk pengaruhnya kejujuran di kami itu sangat-sangat nomor satu, Pak ya. Karena kami di bagian keamanan, bagaimana orang-orang itu bisa mempercayai kami bahwa bersama beliau, barang ataupun dirinya beliau itu aman bersama kami, Pak, gitu. Ya karena telah Anda miliki kejujuran itu dan bahwa kejujuran itu penting, kira-kira apakah ini mempengaruhi hubungan Anda dengan rekan kerja, mempengaruhi kinerja Anda juga dengan atasan dengan dimilikinya kejujuran ini? Ya silahkan Ibu. Ya. Tidak ada, Pak. Karena memang kalau dalam pelayanan kita di bagian front office itu sebelum tamu datang itu kami memang disampaikan sama kantor bahwa ada tamu yang mau penandatangan MOU, kecuali memang tamunya yang tidak janjian, itu yang kami harus hati-hati dalam. Oke. Ya, Saudari Anissa, bahwa apabila Anda kesan pada rekan kerja dan atasan bahwa ternyata Nisa dan Bu Im ini memiliki tingkat kejujuran yang baik di atas rata-rata, bagaimana hubungannya dengan atasan atau rekan kerjanya setelah dilihat bahwa ternyata Ibu Ima dan Nisa ini memiliki jiwa-jiwa kejujuran? Ya tentunya Pak, itu sangat berpengaruh ya. Karena kami bisa dilihat bahwa oh ini kerjanya itu jujur, nggak suka menyelipkan hal-hal aneh untuk disembunyikan gitu. Apa seperti itu ya Ibu Ima? Kalau resepsionis lebih ini kali ya Pak, lebih tantangan karena ujung tombak pelayanan itu ya ada di front office, kantor bagian depan. Bagaimana ini dengan bahasa yang santun, enak didengar, ya para user kita itu bisa memahami bahwa betul-betul BK Makassar ini para pelayannya, security-nya, dan para resepsionis terutama pada acara kali ini mendengarkan diri kejujuran. Oke, Saudari Anissa, kira-kira ada pesan barangkali yang ingin kita sampaikan kepada pendengar ini, bagaimana pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan? Kita dengarkan dulu apa dari pesan-pesan dari Saudari Anissa ini. Untuk satuan keamanan, ingat, jujur itu nomor satu. Lebih baik kita tidak dipakai karena jujur daripada kita terpakai terus karena terbukti berbohong. Masya Allah, quote yang sangat pantas. Silahkan nih, Saudari Ima. Kejujuran berarti berhubungan dengan integritas. Kejujuran itu sesuai perkataan dan perbuatan. Kejujuran sangat berpengaruh pada lingkungan kerja. Kita jujur akan baik juga kerjanya. Kita bohong berdampak juga kerjanya. Quote yang menginspirasi Saudari Ima bukan hanya bagi para pendengar, bagi kami para pegawai PK Makassar, dan bagi insan-insan yang menyukai podcast BPK Makassar ini. Ini hal rekan-rekan security diwakili oleh Saudari Anissa dan rekan-rekan resepsionis. Ibu Ima telah menyampaikan quote-nya hari ini. Ibu Ima, Saudari Ima, dan Saudari Anissa, ya terima kasih atas waktu dan sharingnya pada hari ini. Semoga cerita Anda, quote Anda menginspirasi para resepsionis dan para security di pendengar di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, kami juga para PNS di ASN Kementerian Kesehatan mendapat narasi yang sangat berharga ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Kami doakan Ibu Ima, Saudari Ima, dan Saudari Anissa sukses dalam pekerjaan, sukses bahagia, dan tetap dalam lindungannya. Amin. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast kebanggaan kita BBPK.
Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.